Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, Naps Dias. Kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup dan mengenang sosok inspiratif yang telah memberikan banyak kontribusi bagi bangsa dan negara kita. Sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar dan memiliki semangat juang yang tak kenal lelah. Mari kita bergabung dalam perjalanan hidup Habibie yang luar biasa, dan mengambil inspirasi dari kisah-kisah inspiratif yang ia tinggalkan. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni tahun 1936 dan diberi nama Baharudin Yusuf Habibie. Anak keempat dari 8 bersaudara ini, terlahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardoyo. Apabila melihat kedua orang tua Habibie, ibu dan ayahnya berasal dari keluarga terhormat. Kakek Habibie seorang ulama Islam terkenal dan keluarga ibunya berasal dari kalangan dokter. Ayah Habibie merupakan lulusan Sekolah Pertanian di Bogor dan sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Pertanian Negara Indonesia Timur. Pada tahun 1950, ketika usia Habibie sekitar 14 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan ketertarikannya pada mesin. Bahkan ia juga bercita-cita menjadi insinyur. Ia pernah bersekolah di HBS atau Horgere Burger School. Namun, pada tahun 1950, ia harus pindah ke Bandung bersama orang tuanya dan pindah sekolah ke Gouvernements Middelbare School. Lalu, melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pada tahun 1951 sampai tahun 1954. Setelah lulus SMA, Habibie belajar di perguruan tinggi, yaitu Fakultas Departemen Elektro, Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung ITB. Setelah selang 1 tahun lulus dari ITB, Habibie pindah ke Jerman dan belajar di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat, mengambil jurusan pesawat terbang. Beliau bertekad menjadi orang yang berguna bagi bangsanya dan memiliki cita-cita untuk membuat pesawat terbang yang bisa membawa rakyat Indonesia ke titik-titik maritim luas di Indonesia. Tentunya beliau ingin mimpi ini diwujudkan dengan keringat rakyat, bukannya biaya hasil ekspor sumber daya alam atau utang luar negeri. Berawal dari cita-cita mulia inilah beliau melanjutkan mimpinya di Jerman. Dalam menempuh pendidikan di Jerman, beliau tidak mendapatkan beasiswa melainkan dengan biaya sendiri dari orang tuanya. Apakah zaman dulu belum ada beasiswa? Atau beliau tidak mampu mendapatkannya? Faktanya, orang tua B.J. Habibie merasa bahwa pendidikan anaknya tidak boleh dibiayai oleh orang lain. Semua biaya ditanggung oleh orang tuanya meskipun mereka bukan berasal dari kalangan berada. Ibu beliau memiliki usaha catering dan kos-kosan. Demi meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikannya, B.J. Habibie memilih untuk tinggal jauh dari pusat kota dengan tempat tinggal yang memiliki fasilitas seadanya. Bahkan beliau juga rela untuk berjalan kaki dari tempat tinggal ke kampus hanya demi menghemat biaya transportasi. Selain itu, selama menempuh S2 di Jerman, beliau sempat 2 kali dikira telah meninggal di Jerman selama masa itu. Namun jerih payah beliau akhirnya terbayar, karena meskipun menjalani pendidikan dengan biaya yang terbatas, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan luar biasa baik. Setelah lulus S2, akhirnya beliau bertekad untuk bekerja sebagai asisten profesor, hingga beliau mendapat kesempatan untuk melanjutkan S3 dengan beasiswa.
Tepat saat usia 28 tahun, B.J. Habibie resmi memperoleh gelar doktor bidang teknologi pesawat terbang di Jerman. Usia 28 tahun dengan gelar doktor bisa dibilang usia yang sangat belia. Bahkan banyak yang tidak percaya beliau merupakan lulusan S3, mengingat wajah beliau yang baby face. Pengalaman berkesan di Jerman. Selama hidup di Jerman, B.J. Habibie menjadi terbiasa untuk mengatasi segala permasalahan sendiri. Bahkan, beliau juga masih menerapkan nilai-nilai yang sudah diajarkan orang tuanya selama di Indonesia dulu saat menjalani kehidupan di Jerman. Salah satu hal yang beliau sukai di Jerman adalah perpustakaannya. Menurut beliau, perpustakaan di Jerman buka lebih lama dan lebih bebas untuk dikunjungi. Hal ini membuat B.J. Habibie merasa memiliki kesempatan yang lebih besar dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan selama di Jerman. Lebih dari itu, ada satu cerita lucu yang dialami beliau saat menempuh studi di Jerman. Kemampuan bahasa Jerman B.J. Habibie yang di atas rata-rata untuk orang asing membuat teman-teman beliau mempertanyakan keturunan dan juga asal-usul beliau. Bahkan pada akhirnya, beliau harus menjawab dengan candaan bahwa ayahnya kanibal, pernah makan daging orang Jerman sehingga sejak saat itu beliau memiliki darah Jerman. Komitmen dan tekad beliau untuk menjadi yang terbaik, dan melebihi orang-orang di Jerman dalam hal pengetahuan berhasil membuat beliau diakui kemampuannya oleh dunia. Bahkan, hingga saat ini beliau dikenal sebagai sosok yang jenius dan dikagumi oleh dunia, khususnya para penduduk asli Jerman. Itulah sepenggal perjalanan hidup Baharudin Jusuf Habibie yang sangat menginspirasi. Melalui kisah hidupnya, tentang semangat juang, keberanian, dan tekad untuk meraih mimpi. Mari kita terus mengambil inspirasi dari kisah hidup beliau dan menjadi generasi penerus yang dapat memberikan kontribusi yang sama besar bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini serta bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.